Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Langit 7 warna menelan Pithon. Di bawah pengamatan Xiaoyan, kulit hitam hangus dari mayat ular besar yang kaku tiba-tiba mulai tumpah perlahan. Kecepatan penumpahan berangsur-angsur meningkat dan akhirnya, Xiaoyan secara kasar dapat melihat bahwa sepertinya ada sesuatu di bangkai ular besar yang akan menembus tubuh. Gu. Menonton adegan aneh ini, semua pori-pori Xiaoyan terbuka. Dia menelan ludahnya dan mulai perlahan berbalik. Tatapannya menatap tajam pada ular besar yang berulang kali melepaskan kulit hitamnya yang hangus. Dengan hati-hati mundur beberapa langkah, dia buru-buru bertanya, "Guru, apa yang terjadi?" Di dalam tubuh ular, Qi telah muncul, suara Yao Lao saat ini jauh lebih serius. Dia berhasil berkembang. Mata Xiaoyan menyusut saat dia bertanya dengan datar. Sepertinya begitu. Hati-hati. Yao Lao juga tidak yakin dengan apa yang terjadi. Jadi, jawabannya juga agak kabur. Mendengar ini, Xiaoyan merasakan jantungnya tenggelam. Sesaat kemudian, dia memiringkan kepalanya ke arah api berwarna hijau di udara dan berkata dengan tegas, "Guru, bagaimana cara kita mendapatkan api surgawi? Cepatlah, tidak ada waktu. Setelah hal itu keluar, saya khawatir kita akan hati-hati." Sebelum Xiaoyan selesai mengatakan apa yang ingin dia katakan, peringatan tergesa-gesa Yao Lao tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Saat teriakan Yao Lao berbunyi, hati Xiaoyan tiba-tiba menegang. Setelah lebih dari setahun berlatih keras, Xiaoyan telah memperoleh kemampuan untuk terus waspada. Ekspresinya segera berubah, ujung kakinya dengan lembut menepuk tanah dan tubuhnya buru-buru ditarik ke belakang. Bang! Saat Xiaoyan buru-buru menarik kembali, mayat ular besar di tanah tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan. Sisik hitam terbang ke segala arah dan mayat itu langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat itu ketika mayat ular besar berubah menjadi bubuk, Qi yang besar dan menakutkan tiba-tiba dilepaskan dan dengan cepat menutupi seluruh kota dengan kecepatan yang menyebabkan orang lain merasa cemas. Yang mulia telah berhasil? Merasakan perasaan Qi yang agak akrab ini, orang-orang ular yang tak terhitung jumlahnya di kota saling berhadapan. Seketika, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali saat sorakan gemetar bumi terdengar di seluruh awan. Saat Qi yang luas ini meletus, ekspresi Gu Hi, yang berada di luar tirai berwarna ungu, berubah secara drastis. Pada saat yang sama, tubuhnya tanpa sadar dan dengan cepat mundur puluhan meter. Saat sosoknya buru-buru mundur, Gu Hi memasang ekspresi jelek saat dia berteriak pada orang berjubah hitam yang diam-diam berdiri di udara, "Ayo cepat pergi. Ratu Medusa berhasil berevolusi. Jangan panik." Menghadapi gelombang energi tiba-tiba dari Qi yang menakutkan, orang berjubah hitam itu masih tetap tenang. Orang lain mungkin mengalami kesulitan merasakan ketidakteraturan dalam Qi, tetapi dia dapat dengan jelas merasakannya. Qi ini mungkin sangat kuat sehingga menakutkan tetapi memiliki perasaan lemah karena tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Perasaannya tidak salah. Setelah Qi ini meletus, itu hanya berlangsung selama lebih dari 10 detik sebelum menyusut kembali ke tirai cahaya seperti air pasang surut dari pantai. Setelah Qi padam sekali lagi, sorak-sorai di kota juga tiba-tiba berhenti. Semua orang ular memiliki wajah tercengang dan hati mereka cemas akan hasil dari perkembangan baru. Ketika Qi itu tiba-tiba meletus, wajah Xiaoyan memucat secara signifikan. Kakinya menginjak tanah dan dalam sekejap, ditarik ke belakang sejauh lebih dari 10 meter. Pemadaman Qi juga menyebabkan hati Xiaoyan tercengang. Namun, dia tidak berani menganggap remeh saat ini. Mempersempit matanya sedikit,
Dia menatap tajam ke daerah di kejauhan yang memiliki beberapa debu berwarna hitam yang disebabkan oleh tubuh ular yang meledak. Telapak tangannya berkeringat. Debu berwarna hitam berangsur-angsur turun ke bawah. Dalam sekejap, cahaya 7 warna tiba-tiba keluar dari kabut. Kecepatan cahaya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi, seperti menembus hambatan ruang. Di mata hitam gelap Xiaoyan, cahaya 7 warna itu menyala. Wajah Xiaoyan terkejut. Sebelum dia memiliki gambaran yang jelas tentang benda apa itu, dia tidak berani melakukan kontak kulit dengannya. Sialan! Kecepatannya terlalu cepat. Meskipun Xiaoyan ingin menghindar, kecepatan cahaya 7 warna itu begitu cepat hingga menakutkan. Bahkan Yunfi, yang memiliki kecepatan tercepat yang pernah dia lihat di pegunungan binatang ajaib, jelas lebih lambat dari cahaya di seluruh level. Douqi di tubuh Xiaoyan baru saja bergerak ketika suara angin kencang yang dibawa oleh cahaya 7 warna bergema di sisi telinganya. Bang, pada saat segala sesuatunya menjadi sangat berbahaya, nyala api putih yang tebal tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan. Suhu tinggi membakar udara di sekitarnya hingga menjadi terdistorsi. Hi! Tampaknya telah merasakan kekuatan api putih tebal, cahaya 7 warna yang dengan tergesa-gesa melesat ke arah Xiaoyan tidak maju lebih jauh. Tiba-tiba menghentikan tubuhnya di depan Xiaoyan. Perubahan dari kecepatan ekstrim ke keheningan ekstrim dilakukan dengan cara yang hampir sepenuhnya alami tanpa adanya distorsi sedikit pun. Cahaya 7 warna berhenti beberapa sentimeter di depan Xiaoyan dan akhirnya menampakkan tubuhnya ke pandangan Xiaoyan. Guncangan akibat tabrakan yang tak terhindarkan masih ada di wajah Xiaoyan, namun saat melihat makhluk hidup yang muncul di depannya, guncangan itu tanpa sadar berubah menjadi ekspresi tertegun dan kusam, menghadirkan pemandangan yang cukup mengasyikkan. Makhluk hidup yang muncul di depan Xiaoyan adalah ular kecil sempit yang panjangnya hanya sekitar 2 cm. Tubuhnya ditutupi dengan sisik 7 warna kecil dan mata ungu pucatnya memiliki perasaan menyihir yang samar. Aroma segar yang unik menyelimuti tubuhnya. Meskipun saat ini hanya seekor ular, keanggunan dan kebangsawanan merembes keluar darinya. Ular kecil itu tidak tampak ganas, tetapi sangat indah sampai batas tertentu. Makhluk hidup cantik semacam ini mungkin menyebabkan banyak wanita melupakan rasa takut dan rasa jijik mereka pada ular. Seluruh tubuh ular kecil berwarna 7 itu tidak memiliki banyak titik serang yang tajam. Namun, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan kekuatan yang menakutkan, bahkan Du Huang tidak akan berani meremehkan di dalam tubuh kecilnya. Ular kecil itu tergantung di udara di depan Xiaoyan. Pupilnya yang berwarna ungu pucat tidak memiliki aura membunuh sedikit pun. Sebaliknya, itu tampak sangat murni dan bersih. Meskipun Xiaoyan dengan jelas mengetahui bahwa ular kecil ini mungkin telah berubah dari Ratu Medusa yang reputasinya yang kejam telah menakuti beberapa kerajaan di sekitar gurun, dia tidak dapat menemukan dirinya untuk mengungkapkan perasaan keras terhadap ular kecil di dalam hatinya. Ular kecil 7 warna itu mengayunkan ekor kecilnya, melebarkan pupil berwarna ungu dan memperhatikan Xiaoyan yang ada di depannya. Ia mencoba untuk menjadi sedikit lebih dekat dengan Xiaoyan tetapi juga ketakutan oleh api putih tebal yang mengelilingi tubuh Xiaoyan. Segera, itu buru-buru menyusut kembali, melingkarkan tubuhnya. Mata ungu pucat benar-benar membawa tampilan yang sangat menyedihkan saat ular itu menatap Xiaoyan. Dengan tubuh kaku, Xiaoyan menatap ular kecil 7 warna di depannya yang tampak sama sekali tidak berbahaya. Dia tidak berani bergerak sedikit pun. Menelan ludahnya, dia bertanya dengan kosong di dalam hatinya, "Guru, ini Ratu Medusa." "Ya," Yao Lao berkata dengan kaku sambil menganggukkan kepalanya. Dia menghela nafas lembut dan bergumam, tubuhnya berwarna 7, matanya agak ungu, tubuhnya mengeluarkan wangi, kekuatannya luar biasa. Betapa tidak terduga. Yang disebut evolusi Ratu Medusa sebenarnya sedang mengembangkan jiwanya, meninggalkan cangkang aslinya dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menggumpal menjadi tubuh yang asli dan baru.
Lalu, makhluk apakah yang sekarang ini telah berevolusi? Xiao Yan bertanya dengan cemas. Roh yang menyertai Ratu Medusa sebelumnya adalah ular ungu raksasa yang baru saja kamu lihat. Roh itu adalah peringkat 6 binatang ajaib, ular api ungu tenang. Menurut legenda, ular api ungu tenang ini dapat mengaktifkan garis keturunan samar mereka di dalam tubuh mereka dan berubah menjadi leluhur kuno mereka. Secara alami, kemungkinan terjadinya hal ini sangat kecil. Mereka sangat sedikit sehingga bisa diabaikan begitu saja. Yao Lao berkata dengan lembut, binatang eksotis kuno yang pernah bisa bersaing dengan makhluk di tingkat Dousheng disebut 7 warna surga menelan Pithon. Titik pembeda adalah tubuhnya yang 7 warna, pupilnya yang sedikit ungu, aroma tubuhnya dan kekuatannya luar biasa. Ini persis sama dengan ular kecil 7 warna di depanku. Sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak saat dia mengerang di dalam hatinya. Iya. Jika saya menebak dengan benar, ular kecil di depan Anda pasti adalah 7 warna langit menelan Pithon. Pada saat yang sama itu juga tubuh baru Ratu Medusa. Yao Lao menghela nafas. Menelan air liurnya, Xiao Yan menatap ular kecil cantik yang tampak tidak berbahaya ini dengan rasa tidak percaya. Benda ini, apakah binatang eksotis kuno yang bisa bersaing dengan kelas Dousheng yang legendaris? Itu tidak benar. Jika itu benar-benar Ratu Medusa, mengapa aku tidak bisa merasakan niat membunuh sedikit pun untukku? Menurut akal sehat, jika itu benar-benar wanita keji itu, aku takut aku sudah mati di tempat. Menatap bayi itu seperti rasa ingin tahu di dalam pupil ular kecil itu, Xiao Yan bertanya, merasa bingung. Ini, aku tidak tahu. Yao Lao berkata dengan malu, mungkin, saat berkembang, menjadi bodoh setelah disambar petir. Mendengar kata-kata Yao Lao, beberapa garis hitam muncul di dahi Xiao Yan. Dia menjilat bibirnya dan dengan lembut berkata, Guru. Saya merasa sepertinya tidak memiliki niat membunuh. Mengapa Anda tidak mencoba menghapus bone Chilling Flame? Ini, baiklah. Hati-hati. Mendengar saran itu, Yao Lao ragu-ragu sebelum menganggukkan kepalanya. Saat kata-kata Yao Lao jatuh, nyala api putih di tubuh Xiao Yan dengan cepat padam. Setelah api surgawi benar-benar menghilang, Xiao Yan mengepalkan tangannya yang penuh keringat dan menatap ular kecil 7 warna di depannya. Dia dengan hati-hati berkata, Yang mulia. Ular kecil itu sama sekali tidak menanggapi teriakan Xiao Yan. Itu hanya mengedipkan kuarsa seperti pupil, mengayunkan ekor ularnya dan secara bertahap berenang ke Xiao Yan sambil tergantung di udara. Melihat aksinya, Xiao Yan hanya bisa tetap diam di tempat sementara hatinya terasa gelisah. Ular 7 warna itu mengelilingi Xiao Yan 2 kali tetapi tidak menunjukkan niat buruk. Ini membuat Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah mengayunkan ekornya dan berputar di sekitar Xiao Yan sekali lagi, ular kecil 7 warna itu tiba-tiba berhenti di ruang di atas tangan Xiao Yan. Matanya yang jernih membawa kerinduan saat menatap cincin penyimpanan di tangan Xiao Yan dengan saksama. Kemudian mengangkat kepalanya dan mengeluarkan beberapa desisan lembut ke arah Xiao Yan. Suara lembut itu seolah-olah bertingkah seperti anak manja. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.